Halo guys, balik lagi bareng gua Joe di Joe Channel. Di konten kali ini gua mau sharing sedikit ke kalian semua ya tentang golf. Ya, ini kebetulan olahraga hobi yang 7 tahun terakhir gua coba gelutin untuk nambah temen, nambah network, sama ya ngisi waktu lebih produktif ya dengan olahraga. Oke, ini sekarang topik yang gue mau bahas sebenarnya lebih spesifik ke bagaimana sih kita main golf yang baik dan benar menurut gue. Sekali lagi menurut gue ya, untuk para senior-senior, ini video ini sebenarnya untuk menyemangatin aja teman-teman yang baru mulai bahwa golf itu bukan cuma sekedar mukul, tapi memang setiap pukulan itu ada value-nya lah. Itu yang saya dapat dari mentor ketika awal banget 7 tahun lalu main golf ya. Nah, saya akan spesifik ngebahas mengenai bagaimana sih ketika kita sudah mulai bisa mukul terus nurunin handicap sebutannya ya, nurunin angka di scorecard kita ya. Sebenarnya main golf itu yang saya dapat dari mentor-mentor ya, orang-orang yang saya ajak sharing dan ngajarin saya. Sebenarnya main golf itu ada tingkat-tingkatnya, level-level belajarnya ya. Dari yang pertama kali, nah ini mungkin teman-teman yang masih baru ngalami nih ya. Ketika awal pertama kali belajar pasti pengennya yang driver misalnya. Saya sih gitu, saya nggak tahu. Tapi sebagian besar sih pasti akan ngalamin enaknya tuh mukul pakai driver. Karena terasa ya jauhnya, dan terasa juga ya main golfnya terasa lah di tempat driving gitu ya, keren ketika mukul driver. Gak salah, tapi memang harus kita laluin itu. Tapi berikutnya jangan teman-teman terlalu lama hanya fokus sama driver ya, karena driver itu bisa dibilang pukulan awal yang memang harus teman-teman kuasain untuk dapetin aim ya, arah ya yang bagus dan distance yang bagus ya. Jadi memang kalau kita mau main yang benar, untuk nurunin dari di atas 100 menjadi 100-an itu atau di bawah 100 ya, drivernya memang harus diasah. Nah, berikutnya bagaimana biar bisa main di bawah 100 ya. Saran dan masukan dari saya ini juga yang saya dapat ya, ini buat teman-teman yang baru lagi belajar, mulailah mengasah minimal 2 stick yang teman-teman suka, stick iron ya, untuk dapetin second shootnya yang bagus ya. Mau itu 7 kah atau 9 kah, biar fairway dulu ya, biar dapat arahnya dulu, mainnya tetap di fairway, jangan sampai kiri kanan ya. Nggak apa-apa, nggak langsung 2 on, 3 on juga nggak apa-apa di part 4. Yang penting kita dapetin feel-nya dulu ya. Dengan second shoot yang bagus, harusnya ya nanti untuk ngejar paling nggak 3 on, untuk ngejar bogey atau double-nya jauh lebih mudah ya. Jadi step berikutnya, level berikutnya adalah ngelajarin second shoot 2 stick yang teman-teman paling sukain saat ini. Walaupun nantinya semua nomor stick ya teman-teman harus sukain ya, harus benar-benar kuasain dan taklukkan gitu. Lalu berikutnya untuk nurunin dari 90-an ke 90 awal atau 89-an ya, memang harus nguasain stick-stick yang bisa bikin 3 on ya, stick-stick pendek ya 54 ya, sand, even pitching ya. Pitching mungkin buat teman-teman yang baru, pitching itu dapat yang ke 70 80 itu udah bagus ya. Nanti juga akan terbiasa untuk dapetin pitching di jarak 110 atau mungkin 120 nantinya ya. Tapi di jarak 80-an aja pitching udah oke ya. Untuk ngejar dari 90-an gede ke 90 awal atau di bawah 90. Nah, selebihnya ya kalau kita mau asah terus di 80-an ya, memang chipnya harus benar-benar teman-teman latih ya. Saya pernah dapat sedikit masukan ya, untuk dapat feel ngechip itu saran mereka ya banyak-banyakin ya latihan di driving ya, di driving range minimal 5.000 bola katanya ya. Saya namanya yang ngomong sudah
main tahunan gitu ya, waktu saya belajar awal 7 tahun yang lalu, ya ikutin aja gitu, 5.000 dah kan gitu ya, hajar aja ya. Bahkan di rumah pun selama ada rumput kita hajar ya, bawa sen ya, atau bawa A ya. Selebihnya putter ya. Putter kalau beberapa pemain baru mungkin ngerasa ini yang paling gampang ya, nanti aja belajarnya. Ternyata ya harus dipikirkan lagi teman-teman, karena putter itu sebenarnya yang saya pernah lihat sendiri ya, penyelamat untuk bikin skor stabil itu atau skor itu tetap di angka standar kita ya, kemampuan atau teknik putting kita ya. Jadi putter itu bahkan kalau menurut saya ya, pelajaran yang dibilang susah, paling susah dari semua pukulan yang lain. Nggak cuma sekedar mukul sih, karena kita kan ada faktor break dan lain-lain itu yang harus kita kuasain, ada feel di situ. Kalau pukulan-pukulan iron yang lain sih udah ketahuan lah, paling jaraknya 100 gitu kan. Tapi kalau putter nggak hanya sekedar stick yang kita kuasain, tapi green juga harus kita kuasain ya. Ini lurus atau ada kanannya atau ada kirinya, dan biasanya itu didapat dari sering-sering main ya, sering-sering juga konsul ke caddy ya, tanya nih breaknya mana, dan kalau bisa mulai belajar naro bola sendiri, aimin sendirilah, jangan semuanya serba caddy gitu. Walaupun secara rulesnya boleh kita minta taruhin sama caddy ininya, yang nggak boleh minta arahin ketika kita start atau mau putting. Kalau kita cuma sekedar mau minta ditaruhin boleh, cuman buat teman-teman yang baru biasain kalau bisa taruh sendiri ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, entah itu ke kanan atau taruh ke kiri. Yang penting kita udah minta petunjuk di awal berapa bola ya menurut pengalamannya dia gitu ya. Jadi semua stick penting ya, silakan dipakai di driving, jangan cuma driver aja. Walaupun driver tuh ya membuat kepuasan tersendiri ya buat kita yang baru banget, mungkin hitungan bulan atau hitungan hari mukul stick golf. Tapi habis itu ya harus mulai terpikir gimana latihan stick-stick yang lain. Saran saya terakhir, jangan habiskan waktu kalian untuk belajar sendiri. Kenapa? Karena golf ini butuh tandem ya. Kalau bisa pakai coach ya, karena itu mempercepat ya. Ingat, kalian investasi waktu, investasi uang juga untuk main olahraga ini. Jangan hemat-hemat ya. Saya harus bilang jangan pelit-pelit lah ya, karena memang olahraganya mahal ya. Kalau kalian pelit-pelit untuk olahraga ini, pikirkan lagi deh ikutin olahraga ini. Saran saya, langsung aja temuin pelatih di tempat driving range ya, belajar, minta ajarin ya. Kalau untuk harga biasanya udah ada tarif, tapi kalau kalian bisa ya bangun kedekatan ya, membangun hubungan yang baik, biasanya sih pelatih-pelatih sekarang juga yang penting muridnya pintar, mereka senang. So teman-teman yang sekarang sedang belajar main golf, terutama teman saya Bro Otto yang baru banget belajar, jangan nyerah ya, karena memang golf itu nggak mudah. Tapi sekalinya kita bisa dan sudah mulai suka sama olahraga ini ya, ini salah satu olahraga di masa corona ini termasuk olahraga yang paling direkomend. Kenapa? Karena misalnya kita turun siang di jam 12 itu vitamin D-nya paling bagus banget untuk kita serap ketika main golf. Walaupun tetap harus pakai sunscreen ya, dan juga harus tetap jaga protokol kesehatan. Oke, itu sedikit sharing dari gua, karena ini weekend sore, kayaknya kalau sharing-sharing seperti ini ya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, silakan komen aja di bawah ya, kita sharing bareng tentang golf. Mau driving bareng juga boleh. Yuk, saya kebetulan di Cibubur. Bukannya saya udah jago mainnya, bukan, tapi karena ya ini olahraga yang saya suka banget ya, dan ini bisa nambah banget banyak temen ya. Kenapa salahnya gitu, nggak ada salahnya buat berbagi, sharing apa yang udah saya alamin ketika main golf. Oke, thank you udah nonton video ini. Sukses buat teman-teman semua golfnya, dan jaga kesehatan terus. Thank you.